Baik, minasan, konnichiwa. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan, untuk materi blok kedua, mata kuliah kesusastraan itu, kita akan belajar secara mandiri ya, minasan. Jadi biar bisa ganti-gantian dengan mata kuliah sejarah kesusastraan Jepang. Nah, pada blok kedua ini, materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai proses kreatif dan bahasa sastra. Ya, nanti saya juga akan menjelaskan sedikit tentang teori Abrams ya. Jadi apa sih yang sudah kita pelajari di kesusastraan umum kemarin? Yang sudah kita pelajari di kesusastraan umum kemarin adalah Minasang mengenal apa itu definisi sastra. Jadi Minasang bisa mengklasifikasi ini termasuk produk sastra atau bukan. Dan yang saya lakukan ini termasuk aktivitas yang berkaitan dengan sastra atau bukan. Dan Minasang sudah memahami juga kenapa kita mempelajari sastra dan apa fungsi sastra bagi masyarakat secara luas. Sehingga dengan materi yang minggu lalu sudah Minasal terima mengenai apa namanya hakikat dan fungsi sastra, saya harap Minasal sudah makin mengenal dan semakin apa ya memberikan sudah semakin aktif lah ya, semakin aktif dan kritis terhadap dunia sastra ya kurang lebih seperti itu. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membedah beberapa materi ya terkait dengan proses kreatif. Jadi kenapa toh kok bisa seorang pengarang itu menuliskan sebuah novel? Kok bisa sebuah penulis naskah itu membuat naskah tentang film? Bagaimana sih kok bisa terjadi ya apa namanya seorang penyair atau penulis puisi itu membuat sebuah puisi yang berbuku-buku ya, istilahnya yang bisa dikumpulkan dalam bentuk antologi atau buku puisi itu seperti apa. Dan yang kedua kita akan belajar tentang bagaimana cara kita mengklasifikasi. Kira-kira bahasa sastra itu bahasa yang seperti apa sih ya? Oke, kita akan mulai. Untuk yang pertama, oke. Nah, sebelum kita masuk ke proses kreatif, saya akan menjelaskan ke Minasang apa itu teori Abrams. Nah, teori Abrams itu adalah sebuah teori yang memperlihatkan bagaimana sastra itu bekerja, ya, bagaimana dimensi sastra. Jadi, kalau Minasang nanti ya, pada semester ini, Minasang belum mengkaji, baru apa ya, belajar sedikit demi sedikit dan mengulang ya, mengulang materi-materi sastra pada saat Minasang zaman SMA. Pada semester depan, Minasang akan mengenal ya, mengenal apa itu produk-produk kesusastraan Jepang ya. Nah, pada semester selanjutnya, semester 4, Minasang akan mengkaji ya bagaimana cara kita menganalisis. Ya, misalkan kalau Minasang mengkaji sebuah buku novel, itu caranya seperti apa sih? Minasang mau menganalisis sebuah film Jepang itu bagaimana sih? Nah, itu kan nanti kan dipelajari, tetapi untuk sekarang Minasang akan belajar dimensi. Jadi, dimensi sastra itu adalah apa yang bisa kita analisis dari sebuah karya sastra. Ininya seperti itu. Nah, teori Abrams ini menyebutkan bahwa untuk menganalisis sebuah karya sastra itu bisa menggunakan 4 pendekatan. Ya, yang mana pendekatan itu diperlihatkan yang pertama work of art. Jadi untuk karyanya itu sendiri, yang pertama itu tadi ya. Jadi bagaimana kita menelaah ya bagaimana kita melihat karya sastra itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah universe. Bagaimana sastra memandang atau memotret sebuah semesta, sebuah masyarakat itu seperti apa sih, gitu ya. Terus yang ketiga, bagaimana hubungan karya sastra dengan autor atau penulis atau pengarang. Dan yang keempat adalah bagaimana hubungan sastra dengan penonton atau pembaca atau audiens. Nah, dengan teori Abrams ini, maka kita bisa melihat bahwa penelitian sastra itu tidak lepas dari 4 dimensi ini. Apakah itu kita mengkaji karyanya itu sendiri, apakah kita mengkaji eh, sesuatu yang ada di dalam sebuah karya sastra itu, apakah kita mau meneliti tentang hubungan antara karya sastra dengan pengarangnya, atau penulisnya, atau pembuatnya, penciptanya, ataukah kita mau melihat tanggapan penonton atau tanggapan
pembaca terhadap sebuah karya sastra. Nah, sebenarnya simpel ya, Minasang, simpel sekali. Cuman untuk mengkaji satu demi satu pendekatan-pendekatan itu ya tidak mudah. Kita harus membutuhkan yang namanya teori, kita juga harus membutuhkan namanya pengetahuan-pengetahuan, wawasan kita terhadap sastra dan wawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sastra tersebut. Otomatis kalau kita mau meneliti tentang kepengarangan, ya tentang bagaimana hubungan pengarang dalam sebuah karya sastra, ya kita harus tahu biografi pengarang tersebut seperti apa, latar belakangnya bagaimana, ya. Kalau kita ingin melihat bagaimana semesta direkam atau bagaimana sebuah representasi fenomena masyarakat atau fenomena sosial dalam sebuah karya sastra, ya berarti kita tidak hanya tahu tentang karya sastranya itu saja, tetapi kita juga harus tahu apa yang ingin disampaikan atau apa fenomena sosial yang terkandung dalam sebuah karya sastra tersebut itu bagaimana. Ya, makanya kalau ada istilah ya, kalau dulu zaman saya kuliah, kalau saya ingin meneliti misalkan novel atau film yang dibuat pada era Showa, ya saya harus cara berpikir Showa. Saya tidak bisa dengan objek saya ini misalkan anime ya atau film Jepang yang diproduksi pada era Showa, tetapi cara berpikir saya sudah Heisei atau Reiwa. Itu tidak bisa. Jadi kita harus tahu bagaimana misalkan sebuah anime atau film yang diproduksi pada zaman Showa, kita harus tahu kondisi sosial atau kondisi masyarakat Jepang pada era Showa itu seperti apa sih. Kalau kita mau melihat bagaimana masyarakat Edo itu direpresentasikan dalam sebuah anime, ya kita harus tahu keadaan masyarakat Edo itu seperti apa. Karena zaman masyarakat Edo dengan Meiji saja kondisi masyarakat Jepang sudah berbeda. Nah, Jepangnya mana itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan yang kita teliti ini adalah cerita anime yang latarnya itu di daerah selatan, daerah Okinawa, ya kita harus lebih menjorok kehidupan di daerah Okinawa itu seperti apa sih? Yang spesial dari masyarakat Okinawa itu bagaimana sih? Kita nggak bisa kalau misalkan anime itu memperlihatkan, merepresentasikan Okinawa sebagai latar sosial budayanya, kita nggak bisa mengambil sampel eh, Jepang pusat ya, maksudnya di Tokyo itu nggak bisa. Jadi belajar sastra itu atau mengkaji sastra itu kita juga harus melihat kondisi-kondisi tertentu ya, banyak tanda bintang ya, begitu. Jadi teori Abraham itu kurang lebihnya seperti itu. Nah ini ya, saya akan jelaskan. Yang pertama adalah mimetic theory atau pendekatan mimesis ya. Pendekatan mimesis ini ya fokus on the relationship between text and universe. Ya, jadi bagaimana di dalam sebuah teks atau di dalam sebuah sastra itu merepresentasikan suatu kondisi tertentu, ya. Misalkan kondisi masyarakat Jepang pada abad ke-6 dalam film apa? Bagaimana fenomena Ijime terjadi dalam anime apa? Nah, itu termasuk dalam pendekatan mimetik. Yang kedua adalah pragmatik ya, pragmatik. Tadi saya sudah sebutkan misalkan bagaimana kepengarangan ya. Kepengarangan misalkan hubungan kepengarangan Haruki Murakami pada novel apa seperti itu ya. Oh, pragmatik ya, pragmatik ini penonton ya berarti ya. Kalau penonton berarti eh, bagaimana tanggapan ya, bagaimana tanggapan apa namanya penonton terhadap eh, bagaimana tanggapan penonton terhadap sebuah karya sastra. Ya, misalkan minasang melihat suatu anime. Nah, kan pasti pandangan penonton kan pasti beda-beda ya. Ada yang melihat anime itu sebagai apa ya? Ada yang sebagai hiburan saja, ada yang sebagai edukasi, ya. Seperti itu. Nah, kalau ekspresif baru secara ekspresif itu berhubungan dengan kepengarangan. Terus yang keempat tadi belum saya sampaikan, ya objektif teori. Nah, objektif teori ini adalah melihat sebuah karya sastra dari karya sastra itu sendiri. Jadi kita tidak boleh menghubungkan karya sastra dengan pengarang, kita tidak boleh menghubungkan karya sastra dengan apa namanya penonton, kita tidak boleh menghubungkan karya sastra dengan semesta atau dengan kondisi sosial. Jadi yang kita lihat ya hanya karya sastra itu sendiri. Nah, objektif teori ini contohnya seperti apa sih Sensei? Nah, mungkin Minasa sudah pernah melihat ya pada zaman apa namanya SMA ya, mungkin saat sekolah saat tentang belajar bahasa Indonesia, terutama sastra, Minasa pasti ada pernah belajar how to ya, bagaimana cara kita menentukan tokoh dalam sebuah cerpen.
Bagaimana caranya kita menentukan latar dalam sebuah cuplikan cerita pendek? Bagaimana caranya kita menentukan saja atau bagaimana cara kita menentukan irama dalam sebuah puisi? Nah, itu adalah pendekatan objektif. Nah, pendekatan objektif ini atau teori objektif ini sebenarnya sudah tidak dipakai untuk kajian-kajian sastra tingkat tinggi, ya istilahnya menengah sampai tingkat tinggi itu sudah tidak dipakai. Kalau hanya untuk latihan dalam pembelajaran saja itu oke. Tapi kalau misalkan Minasa membuat sebuah penelitian, terus konsep dasarnya atau teori utamanya ini objektif teori itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Karena apa? Karena sastra itu berkembang, ya. Jadi kita tidak bisa melihat sebuah karya sastra itu hanya dari objeknya itu sendiri. Maka dari itu eh, seperti struktur-struktur ya, struktur-struktur fiksi, latar, tokoh, tema dan sebagainya itu hanya mendukung sebuah penelitian utama kita. Nah, di sini saya ada contoh ya, ada contoh Laskar Pelangi, novel Laskar Pelangi. Saya harap Minasang tahu ya, eh, novel Laskar Pelangi atau mungkin filmnya, mudah-mudahan Minasang bisa tahu sedikit lah setidaknya. Nah, di sini sudah eh, saya coba untuk mempraktekkan teori Abrams ini terhadap novel Laskar Pelangi. Yang pertama, mimetik ya. Karena Laskar Pelangi ini menceritakan tentang anak-anak di Belitung, maka mimesisnya ya masyarakat Belitung itu yang dijadikan sebagai objek. Ya, jadi gampangannya, mimetik itu adalah imajinasi. Bukan imajinasi, inspirasi ya. Inspirasi apa yang membuat pengarang itu ingin membuat suatu tulisan, ingin membuat suatu karya, itu inspirasinya dari mana? Nah, biasanya inspirasinya itu dari mimetik itu tadi. Nah, kalau ekspresif ya berarti di sini bagaimana hubungan kepengarangan Andrea Hirata. Andrea Hirata itu punya latar belakang apa toh? Keluarganya seperti apa sih? Pendidikannya seperti apa sih? Sehingga dia bisa membuat novel Laskar Pelangi. Yang menurut saya Laskar Pelangi salah satu novel yang cukup populer ya di Indonesia. Terus yang ketiga, pragmatik ya. Bagaimana antusiasme dan tanggapan penonton terhadap pembaca atau penonton ya di sini tergantung Laskar Pelanginya ini novel atau film. Ya, jadi saya saya nonton Laskar Pelangi pasti yang saya terima dengan Minasang terima itu pasti berbeda. Nah, itu yang kita kaji dalam pendekatan pragmatik. Dan yang terakhir objektif ya berarti struktur naratif atau fiksi. Dalam Laskar Pelangi itu tokohnya siapa, latarnya di mana, ya, terus temanya apa, sudut pandangnya bagaimana, ya, itu adalah struktur naratif. Nah, itu adalah teori Abraham. Ya, Minasang ini kunci ya, kunci dalam Minasang mau meneliti sebuah karya sastra. Kalau Minasang paham dan benar-benar hafal empat pendekatan ini, saya rasa ke depannya Minasang tuh nggak akan kesulitan gitu loh ya, karena ini tonggak untuk kita bisa mempelajari dimensi-dimensi dalam sastra. Kalau Minasang tidak memahami teori Abrams, ya sudah, berarti Minasang itu masih levelnya masih di tahap, oh, sastra itu sekedar bahasa-bahasa yang manis, bahasa-bahasa yang indah. Udah, hanya sekedar itu. Tapi kalau Minasang memahami tentang pendekatan-pendekatan yang disebutkan oleh Abrams ini, maka Minasang sudah bisa melihat dimensi lain dalam sebuah sastra. Oh iya, kenapa toh film ini itu punya punya hubungan yang kuat dengan pengarangnya. Eh, kok film ini tuh kok ada hubungannya sama ini ya, misalkan politik. Ya, misalkan seperti itu. Kok film ini tuh kok banyak digemari itu karena apa ya, misalkan. Nah, itu Minasang bisa menggunakan teori mimetik. Kemudian selanjutnya kita akan belajar proses kreatif. Nah, proses kreatif ini dari dua kata, yaitu ada proses, ada kreatif. Ya, proses apa itu proses? Ya, peristiwa atau perubahan dalam perkembangan, rangkaian tindakan dan sebagainya. Sedangkan kreatif itu adalah daya cipta. Maka dari itu, saat saya, misalkan saya sebagai pengarang ingin membuat novel, ingin membuat cerita pendek, ingin membuat puisi, saya akan mengalami yang namanya proses kreatif dalam penciptaannya. Jadi penciptaan sebuah karya sastra itu disebut dengan proses kreatif. Nah, ini ya. Nah, proses kreatif itu adalah apa ya? Proses kreatif, proses yang dilalui seorang pengarang dalam menghasilkan sebuah karya sastra. Proses pengarang tidak akan bisa membuat karya sastra ya tanpa melalui proses penciptaan ya. Proses penciptaan itu dibagi lagi, ada pengumpulan ide,
pengembangan ide, dan penyempurnaan ide. Nah, proses kreatif itu meliputi seluruh tahap, mulai dari dorongan bawah sadar yang melahirkan karya sampai pada perbaikan terakhir yang dilakukan oleh pengarang. Jadi mulai kalau kita mau membuat sebuah novel itu ide dasarnya itu apa? Oh, ide dasarnya misalkan saya membuat proses saya terinspirasi misalkan dari seseorang. Nah, inspirasi saya itu pasti akan jadi ide, ya, jadi ide kreatif. Nah, ide kreatif yang saya saya punya tadi itu tidak akan bisa muncul begitu saja tanpa adanya yang namanya pengembangan ide. Makanya saya harus menulis. Oh, saya punya inspirasi ini. Berarti saya harus menyiapkan dulu tokoh-tokohnya apa, mau latarnya di mana, gitu kan ya. Nah, sebenarnya nah ini kemarin yang Minasang ini ya, kenapa sih pengarang itu terdorong untuk menciptakan karya sastra? Ya, yang pertama ya pertahanan hidup ya. Jadi mungkin sastra itu adalah satu-satunya cara untuk menghidupi orang tersebut, pengarang tersebut dan keluarganya. Jadi memang sastra itu dijadikan sebagai apa namanya pekerjaan ya. Penulis itu dijadikan sebuah pekerjaan. Jadi ya saya mau membuat sebuah karya sastra itu ya karena adanya dorongan untuk bertahan hidup. Kalau saya nggak buat novel, saya nggak membuat film, ya saya nggak makan. Intinya seperti itu. Yang kedua adalah dorongan seksual. Nah, jangan salah ya, dalam apa namanya, Minasang, dalam membuat suatu karya sastra itu juga ada dorongan seksualnya. Terus yang ketiga ini kebutuhan pangan. Ini lebih jelas ya, lebih ke makan. Terus yang ketiga adalah dorongan tentang pergaulan. Misalkan memang di eh, komunitasnya atau di circle-nya itu memang rata-rata adalah penulis. Jadi kalau dia tidak menulis, dia tidak membuat suatu karya, ya dia dianggap tidak gaul seperti itu. Terus yang berikutnya adalah tiruan, ya. Maksudnya dorongan tiruan itu apa? Dorongan tiruan itu pasti ya, Minasang sebagai seorang non sastra, maksudnya sebagai seorang yang bukan pengarang, kadang-kadang kita punya fans ya, punya punya keras gitu ya, punya sesuatu yang diidolakan, atau kadang-kadang kita ingin menjadi seperti dia kayak gitu. Nah, dorongan tiruan itu salah satunya juga dari sana ya, berasal dari diri kita sendiri, atau dorongan tiruan itu juga bisa berasal dari eh, inspirasi kita gitu ya. Terus yang kedua, berikutnya adalah bakti ya, bakti terhadap Indonesia, bangsa ya, bakti terhadap keluarga. Misalkan kita punya keluarga yang menarik, misalkan, atau eh, kita punya apa ya, atau keluarga keluarga kita itu sebagai inspirasi kita menulis misalkan, atau tadi ya kita ngefans sama misalkan presiden, terus kita buat film tentang presiden tersebut. Nah, itu merupakan bakti ya. Dan yang terakhir adalah keindahan. Itu memang naluri ya, naluri seorang pengarang untuk menciptakan sebuah karya sastra. Nah, kalau kita ngomongin proses kreatif, kita akan melihat adanya tiga unsur ini ya. Ada unsur X, ada unsur Y, ada unsur Z. Maka dari itu, sebuah karya sastra tercipta, Z tercipta karena adanya X ditambah Y. Adanya dua unsur yang bergabung. Unsur apakah itu? Adanya satu X, yaitu pengalaman pengarang atau realita atau inspirasi ya, dan ditambah dengan Y. Y itu apa? Y itu adalah imajinasi. Jadi, kalau karya sastra itu tanpa adanya Y, hanya X saja, ya itu nggak akan bisa jadi sebuah karya sastra. Misalkan saya membuat tentang jurnal ya, misalkan saya ingin membuat jurnal perjalanan saya dari Indonesia ke misalkan ke Jepang, misalkan dalam waktu eh, 10 hari, misalkan ya. Saya tulis, saya berangkat dari Indonesia, dari Soekarno-Hatta jam segini, saya naik pesawat ini, saya sampai di Jepang jam segini. Pertama kali saya di Jepang, saya pergi ke sini. Makanan pertama yang saya makan di Jepang adalah ini. Sampai saya pulang ke Indonesia, saya membeli oleh-oleh di mana. Real, ya, tanpa adanya imajinasi. Itu nggak bisa disebut sebuah karya sastra. Atau misalkan kronologi terjadinya kecelakaan. Ya, ada dua mobil saling pepet-pepetan, ya. Ada mobil yang satu nggak mau ngalah, padahal di situ di depan dua mobil tersebut ada truk gandeng, di belakangnya ada tronton, misalkan. Ini contoh yang menantang. Nah, karena tadi ya saling pepet-pepetan tadi, yang dua-duanya tidak bisa mengontrol kecepatan, akhirnya lost kecepatan, akhirnya menabrak
tronton atau truk yang ada di depan dan belakangnya, ringsek akhirnya seperti itu. Nah, itu nggak bisa Minasang. Tiba-tiba, oh ternyata ada Superman yang menyelamatkan dua mobil yang sedang, apa namanya, tadi yang sedang susul-susulan tadi. Ya, itu nggak bisa. Ya. Ya, itu adalah berita yang ada di koran. Maka dalam sebuah koran, kita harus mengenali mana yang ini yang termasuk fiksi, mana yang sastra, mana yang bukan sastra. Nah, hal tersebut Minasang ketahui bagaimana caranya? Ya sebenarnya gampang aja. Kalau sudah ada unsur imajinasi, pasti ada unsur buatan di sana, ya. Ada unsur yang diciptakan. Siapa yang menciptakan? Ya pengarangnya gitu. Ya misalkan dalam sebuah eh, film ya tentang latarnya di Jogja, itu realitanya pasti di Jogja ya, inspirasinya pasti Jogja. Tapi dalam sebuah film tersebut, apakah tokoh tersebut benar-benar hidup di Jogja? Ya mungkin bisa juga terjadi. Tapi kan kemungkinan kemungkinan sama persis kan enggak. Mulai dari nama, mulai dari gelagat, mulai dari logat, mulai dari alamat kan nggak mungkin bisa sama. Nah, itu cara kita bisa membedakan apa itu realita dan apa itu imajinasi. Jadi, kalau Minasang ditanya, bagaimana cara kita mendapatkan realita dalam sebuah karya sastra, berarti ya kita harus melihat imajinasinya seperti apa. Ini kan rumus matematis sekali, ya. X tambah Y sama dengan Z. Berarti kan kalau kita ingin mencari X, berarti kan caranya adalah Z dikurangi Y. Kalau kita mau mencari Y, berarti kan Z dikurangi X. Sama dengan kayak 6, 2 ditambah 4 sama dengan 6 lah. Untuk kita mencari 2 caranya bagaimana? Ya berarti kan 6 dikurangi 4 dan sebaliknya. Nah, ini bagi yang mau jadi penulis ya, bagaimana sih cara kita membangun sebuah dunia imajinasi? Ya kadang-kadang saya itu orangnya tuh realistis sekali. Saya tuh nggak bisa menulis sebuah sastra. Saya itu orangnya apa ya Sensei? Ya udah jelas pasti ya realistis lah. Saya nggak bisa Sensei berdrama-drama kayak gitu. Nah ini ada beberapa tips ya. Yang pertama adalah kalau kita mau membuat sebuah karya sastra, mau menulis sebuah novel, mau membuat sebuah film ya yang pertama ya kita harus tahu apa yang mau kita buat. Kita nggak akan bisa membuat sebuah novel tanpa kita tahu novel itu apa. Kita tidak bisa membuat sebuah film tanpa tahu film itu apa. Maka dari itu kita harus membutuhkan apa? Perbanyak ya membaca buku fiktif ataupun non fiktif atau perbanyak menonton film. Kalau kita mau menjadi seorang sineas, mau menjadi seorang sutradara, tapi kita aja nggak tahu sutradara di Indonesia, sineas-sineas yang ada di Indonesia ini siapa. Kita ingin membuat puisi Jepang, tapi kita nggak tahu yang membuat puisi Jepang itu siapa. Kita nggak tahu bentuk puisi Jepang itu bagaimana, ya kita nggak akan bisa. Maka dari itu, kuncinya kita mau bisa membuat sebuah tulisan, ya kita harus membaca. Ya, ini nggak terjadi dalam sastra aja ya, tapi hubungannya dengan tulisan-tulisan yang lain ya. Kita mau membuat skripsi, tapi kita nggak pernah nonton, kita nggak pernah membaca skripsi itu apa ya kita nggak akan bisa. Yang kedua, ya ini ya melakukan mediasi atau merenung ya. Kadang-kadang eh, kita juga butuh waktu untuk sendiri kayak gitu. Saya nggak tahu ya, Minasang itu ada me time khusus atau ada waktu khusus untuk menyendiri gitu. Saya nggak ngerti. Cuman pasti ada lah di sela-sela waktu kita ya. Nah itu bisa Minasang. Kadang-kadang inspirasi itu keluar dari merenung itu tadi ya, ngelamun gitu ya. Nah berikutnya traveling ya. Traveling ini menjadi salah satu tips paling menurut saya paling 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 bisa dipakai karena dengan adanya traveling kita akan tahu dunia yang ada di sekitar kita itu seperti apa gitu ya. Jadi misalkan kita hanya tahu di tempat kita aja tanpa kita tahu daerah-daerah yang luar. Cobalah Minasang untuk membuka diri. Bahkan sastra itu sebenarnya adalah hal-hal yang kecil ya di sekitar kita. Hal-hal yang ada di sekitar kita tapi kadang-kadang kita nggak aware dengan hal tersebut gitu ya. Nah itu nggak bisa. Nah sama juga dengan mencoba hal baru gitu, misalkan Minasang nggak akan tahu rasanya jadi orang kelas menengah atas kalau Minasang nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Jadi ya coba aja kalau misalnya mau menulis nih kehidupan anak Jaksel, ya Minasang harus mencoba masuk kehidupan anak Jaksel itu seperti apa, masuk ke klub-klub malamnya itu bagaimana ya. Atau kebalikannya, kalau Minasang dari kelas menengah atas tinggi, Minasang mau menulis bagaimana eh, apa namanya, bagaimana masyarakat tingkat bawah, misalkan
kehidupan rakyat menengah bawah di Jakarta, ya, kehidupan kumuh yang ada di sana, ya Minasang harus tahu, harus masuk dulu ke sana. Mereka tuh rasanya kayak gimana sih kalau kita ada di posisi mereka tuh, kita punya rasa yang seperti apa, kayak gitu, ya. Nah, ini adalah dasar penciptaan sastra atau inspirasi itu bisa muncul dari mana atau apa sih hal-hal yang melatar belakangi sebuah inspirasi itu keluar muncul ya. Yang pertama adalah kondisi lingkungan dan profesi pengarang. Misalkan pengarang itu seorang dokter profesinya dan satu lagi pengarang itu polisi, ya akan nggak bisa sama ya. Pasti tulisannya akan punya unsur yang agak berbeda. Mungkin yang satu temanya lebih ke medis, yang satu temanya lebih ke eh, apa namanya kepolisian seperti itu. Dan jangan heran bahwa sastra itu penulis ya, penulis-penulis sastra itu bukan yang memang dia dari penulis yang memang benar-benar belajar sastra. Kadang-kadang tulisan-tulisan puisi, tulisan-tulisan novel itu malah lahir dari orang yang berprofesi non sastra ya gitu. Yang kedua, eh, inspirasi itu bisa muncul dari kritik sosial kita, ya. Misalkan kita melihat, kok Indonesia tuh gini-gini aja tuh karena apa sih? Oh, kan ada kemiskinan. Terus kita buat deh tulisan-tulisan yang mengkritik pemerintah tentang sebuah kemiskinan. Itu bisa, kok pendidikan Indonesia tuh kok katanya ini ya dibisniskan, misalkan ada elit global atau apa misalkan ya kita tulis itu kritik-kritik kita dalam eh, sebuah karya sastra. Terus yang ketiga, inspirasi itu juga akan muncul dari psikologi pengarang ya. Banyak sekali saya mendapatkan apalagi di Jepang ya, penulis-penulis Jepang atau novelis-novelis Jepang itu malah kebanyakan beberapa ya nggak kebanyakan beberapa itu mempunyai kesehatan mental. Jadi mental mereka itu tidak oke lah, intinya seperti itu. Jadi ya bisa dibilang gila seperti itu. Terus inspirasi bisa muncul dari luapan emosi. Jadi misalkan kita lagi galau sama pacar kita, terus bikin cerpen, bikin novel, kita lagi ada masalah dengan keluarga, ada lagi crash ya dengan misalkan dengan orang-orang yang di kantor, ternyata itu bisa membuat kita meluapkan emosi itu dengan sebuah karya. Dan yang ketiga, terakhir ya, itu ada hegemoni atau misi khusus ya. Misi khusus itu beda dengan kritik sosial ya. Misalkan saya itu kok melihat hampir sama tapi beda ya. Misalkan saya melihat kok perempuan di desa saya ini kok orangnya manut-manut ya. Mereka diceraikan sama suami, angka perceraiannya kok tinggi. Terus perempuan yang hidup di luar negeri, hidup di luar negeri, yang bekerja di luar negeri juga cukup tinggi. Tapi setelah pulang mereka juga tidak mendapatkan kesejahteraannya, mereka tidak mendapatkan kebahagiaannya. Nah, terus saya mengusung misalkan karena saya misalkan feminis, saya mendukung gerakan tentang apa kesetaraan gender, misalkan saya buatlah novel tentang perempuan yang terpinggirkan, tentang marginalisasi perempuan, tentang perempuan-perempuan yang tidak sejahtera, tentang misalkan apa namanya perempuan sebagai konco wiking, misalkan ya. Nah, ini adalah contoh ya, contoh bagaimana kita membuat kerangka cerita atau bagaimana inspirasi, misalkan keluarga ya. Kita harus membedakan ya, misalkan kita membuat keluarga itu keluarga yang bagaimana sih? Keluarga yang biasa-biasa saja, yang harmonis atau keluarga yang broken home ya. Terus dari keluarga yang broken home ini biasanya anak-anaknya ini biasanya gimana ya? Yang pertama misalkan hubungannya antar keluarga itu disharmonis ya. Terus misalkan anak-anaknya karena disharmonis tadi tidak ada eh, apa kehangatan dalam keluarga tersebut, maka muncullah kenakalan-kenakalan remaja, misalkan hamil di luar nikah, MBA, ya. Dari situ, dari kenakalan-kenakalan itu muncullah hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas, misalkan seperti itu. Ya, itu bisa dikembangkan. Ya, ini nanti mungkin dalam mata kuliah kesusastraan umum nggak bahas ya, hanya dasarnya saja. Tapi nanti saya harap di mata kuliah mungkin di kreatif ya, media kreatif, Munasang bisa nanti bisa mengembangkan kira-kira kalau kita membuat sebuah novel atau cerita pendek itu dari inspirasi yang kecil itu kita bisa mapping kemana sih gitu ya. Nah ini tadi ya bagaimana tawaran dan formasi khusus ya misalkan tema-tema tertentu misalkan tentang religiusitas ya keagamaan ya tentang kemanusiaan ya humanisme atau tentang kapitalisme ya macam-macam atau
saya pengen, saya suka sama ini sensei, saya suka sama Jepang atau sama Korea. Saya mau membuat novel tentang negara mereka. Ada inspirasi dari sana. Nah, itu pasti ada hubungannya sama Orientalisme. Kayak gitu. Atau tadi yang saya sebutkan tadi ya, misalkan saya membuat cerita untuk mendukung kesetaraan perempuan, ya, gender misalkan. Atau saya tuh terinspirasi sensei membuat tokoh itu yang bipolar atau tokoh itu yang punya luka batin, ya. Jadi biar saya tuh dengan novel saya ini saya juga bisa mengedukasi kepada remaja atau kepada orang-orang atau kepada ibu-ibu misalkan, ya, penting loh menjaga kesehatan mental, ya. Kita harus tahu kalau anak-anak itu sebenarnya punya luka batin. Nah, itu caranya seperti apa? Ya tadi kita dengan kita membuat novel, membuat film, ya. Banyak kok Minasang, ya. Kayak gampangannya kayak kemarin deh ada siksa, saya lupa judulnya, siksa kubur atau siksa neraka. Itu kan sebenarnya juga tujuannya sama toh, biar apa? Kenapa? Biar manusia tidak mulai melakukan hal-hal yang negatif, ya, hal-hal yang dilarang. Nah, kenapa? Ya nanti efeknya seperti itu. Intinya kan seperti itu. Atau kita hanya membuat film atau membuat suatu karya sastra itu hanya untuk keindahan. Ya, misalkan saya ke Jepang, ya, terus di Jepang itu ternyata di sebuah titiknya, maksudnya di sebuah spot, ya, yang ada di sebuah taman itu saya terinspirasi, terus saya membuat puisi, ya, tentang keindahan bunga sakura atau tentang kesejukan udaranya, ya. Tuh. Nah, setelah kita belajar mengenai proses kreatif, ya, kita akan belajar mengenai bahasa sastra. Nah, apa yang membedakan sastra dengan non-sastra? Yang pasti yang jelas adalah bahasanya. Kalau bahasa sastra itu seperti ini, kalau non-sastra itu seperti ini. Kalau bahasa sastra berarti, nah saya ingat ya, di pertemuan minggu lalu, bahasa sastra itu bukan bahasa yang eh, sonomama, ya, maksudnya bahasa yang maknanya itu satu, ya, karena dalam sastra itu semakin maknanya semakin ambigu, ya, sengaja sengaja seambigu mungkin, ya, seambigu mungkin, punya banyak punya banyak apa namanya, punya banyak makna dalam satu kata. Nah, itu semakin sastra. Contohnya misalkan eh, hidup, apa ya, misalkan seperti ini. Kebetulan saya kemarin harus bikin haiku, tapi eh, saya belum mau publish, belum pede untuk mempublish. Nah, itu banyak ya inspirasinya. Misalkan saat saya bilang eh, dalam sebuah haiku, ya, misalkan saya bilang Kuro Shiro, ya, Kuro Shiro, Kuro Shiro no Sekai. Misalkan saya bilang seperti itu, Kuro Shiro no Sekai. Kuro Shiro no Sekai, misalkan seperti itu. Nah, itu akan ditentang pasti sama orang linguistik atau orang bahasa, ya. Apa tuh nggak jelas gitu, ya. Padahal yang ingin saya buat itu adalah bagaimana saya menciptakan sebuah keadaan, suatu kehidupan yang dalam suatu kehidupan itu kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja, tapi ada sisi-sisi yang lain. Maka saya menambahkan di situ ada kehidupan yang berwarna saya hidupkan dari warna hitam dan warna putih. Dari dua warna tersebut, kita bisa melihat apa namanya, eh, warna-warna tersebut bisa kita bisa melihat bahwa eh, itu akan menjadi sebuah landasan dari kehidupan gitu loh. Jadi kita tuh punya pikiran dalam sastra itu hitam, kehidupan tuh nggak cuma dari yang baik-baik saja, tapi kita terjadi sebuah kehidupan itu juga karena apa? Karena ada balance, ya, ada sesuatu yang balance antara hitam dan putih, ya, hal baik dan hal buruk seperti itu. Nah, itu adalah bahasa sastra. Jadi bahasa sastra itu nggak bisa kita lihat maknanya satu, ya, apalagi di dalam puisi, ya. Ya, merah, misalkan hujan bulan Juni, ya, tidak ada yang lebih eh saya lupa jadi tidak ada yang lebih tegar dari akar yang misalkan saya lupa, ya, nanti nanti deh kalau kita baca puisi, ya, kita akan baca misalkan tadi, ya, hujan kala itu membasahi warna merah dalam tubuhku. Warna merah itu apa, ya? Hujan pada malam itu membasahi warna merah dalam hidupku, atau hujan pada malam itu membasahi merah dalam hidupku. Apa merah itu? Bisa darah, ya, bisa luka, ya. Jadi kita
dalam membuat suatu apa ya, menginterpretasikan suatu karya sastra, bahasa-bahasa di sastra itu juga butuh pengetahuan tentang yang namanya apa? Gaya bahasa. Ya, kalau kita nggak tahu gaya bahasa, kita susah. Kita akan, oh ya itu warna merah itu bajunya merah sensei. Ada warna merah di situ ternyata setelah dilihat di bawah hubungan-hubungan dengan diksi-diksi lainnya, hubungan-hubungan dengan kalimat-kalimat lainnya, ternyata warna merah di situ luka. Ya, oh lukanya ternyata bukan luka fisik, luka hati misalkan ya, perasaannya yang luka. Nah, itu kan juga bisa. Hari-hariku demi hari membiru. Nah, membiru itu apa? Apa hari-harinya dingin, ya? Apa hari-harinya itu kebanjiran, ya? Biru kan mungkin air gitu ya. Oh, ternyata membiru di sini tuh hari-hari demi hariku membiru itu menandakan bahwa hari-hari demi hariku itu sedih ya. Jadi bisa menggunakan kata itu ya, misalkan ya. Jadi gaya bahasa itu apa? Penggunaan bahasa secara khusus untuk mendapatkan efek tertentu, baik efek praktis maupun menarik perhatian dalam percakapan sehari-hari maupun efek estetis dalam sebuah karya sastra. Nah, itu ada efek estetis, ada efek indahnya. Kalau cuman hari-hari demi hariku menyedihkan, males nggak sih orang membaca puisi yang seperti itu? Tapi kalau dia hari demi hariku membiru, hujan pada malam itu membuat merahku memudar, misalkan seperti itu. Ya, itu kan akan orang jadi kayak penasaran. Nah, penasaran-penasaran itu loh indahnya sebuah karya sastra. Nah, makanya kita butuh apa? Studi yang namanya studi stilistika atau studi tentang gaya bahasa. Nah, gaya bahasa itu ada banyak ya menantang, ada beberapa beberapa puluh ya, tapi mungkin saya nggak akan bisa mengajarkan satu demi satu. Nanti menantang mungkin bisa belajar sendiri ya. Di sini saya cuman apa sampling ya beberapa yang sekiranya memang terkenal dan sering ada dalam sebuah karya sastra. Yang pertama adalah hiperbola ya. Hiperbola itu atau yang dilebih-lebihkan. Misalkan sering tuh kamu itu makan ya, makanmu kayak kayak babi. Nah, misalkan kayak gitu kan berarti kamu tidur sampai tidak bisa dibangunkan, seolah-olah tewas, misalkan seperti itu. Itu hiperbol, ya. Nah, metafora ya. Metafora itu membandingkan ya, membandingkan metafor-metafor. Contoh misalkan eh Minasa mau membuat apa namanya eh, tokoh ya, tokoh eh, binatang. Tetapi binatang itu punya metafor ya, Minasa membuat metafor binatang tersebut itu nggak cuma sekedar binatang, dia bisa ngomong misalkan. Terus dia bentuknya besar ya. Nah, itu contohnya metafor. Lanjut, ada personifikasi. Nah, personifikasi itu membuat seolah-olah benda mati atau benda non-manusia itu mempunyai sifat kemanusiaan, sifat-sifat manusiawi, ya. Misalkan, eh, nah ini, pepohonan tersenyum riang. Ini kan bahasa sastra banget ya, pepohonan tersenyum riang. Apa bisa pohon-pohon itu tersenyum? Ya, kan nggak bisa kan? Ya, ini kan hanya bentuk personifikasi. Terus ada ironi, sinisme, sarkasme. Ya, ironi ya. Aduh, kamarnya bersih, puntung rokok dan sobekan kerasnya berterbaran di lantai. Ya, terus ada sinisme, ada sarkasme ini hampir sama ya, ejekan ya. Bagaimana kita mengejek ya. Kalau ironi itu makna, makna yang bertentangan untuk mengolok-olok. Wih, wih, dandananmu ini apa saking mencoloknya sampai-sampai apa gitu kan ya. Nah, kalau sinisme itu adalah pahitan atau mencela ya. Terus ada sarkas ya. Sarkas itu dari kata eh, kepahitan juga ya. Hampir sama ya. Sarkas sama ironi itu hampir sama. Tapi kalau sarkas itu biasanya ada maksud tujuan tertentunya. Lebih apa ya? Lebih politis intinya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah satir ya. Satir ini adalah ungkapan untuk menolak sesuatu ya, atau satir juga biasanya mengandung kritik tentang kelemahan manusia. Tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah agar diadakannya perbaikan secara etis maupun estetis.
Ya, memang belajar gaya bahasa itu susah Minasa. Belajar stilistika itu nggak gampang karena kita harus punya apa ya? Punya bank ya dalam storage kita, dalam otak kita, dalam experience kita. Kita tuh harus punya banyak sekali eh, contoh-contoh kalimat gitu loh. Kalau kita tidak punya contoh-contoh kalimat ya sudah kita akan tertinggal. Oke, ya. Baik Minasang, mata kuliah Kesusastraan umum untuk materi blok 2 sudah selesai. Minasan silakan bisa memanfaatkan video yang saya buat ini, segera disimak. Akhir nanti Minasan bisa mengikuti ke blok selanjutnya. Oke, Minasan, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa Minasan gunakan dalam materi-materi untuk materi-materi selanjutnya. Baik, Minasang, sampai di sini untuk pertemuan blog kedua. Osukare sama Desta.